بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daripada kajian kita di subuh ini dalam kitab Shiratal Mustaqim, di luar daripada kitab Sabilal Muhtadin, halaman 194. Kita akan memasuki fasal baru mengenai daripada seputar haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 194, dua baris daripada bawah bagian luar. Faslun, pada menyatakan segala wajib haji. Faslun, pada menyatakan segala wajib haji. Itu kan? Bermula segala wajib haji itu 6 perkara. Bermula wajib haji itu 6 perkara. Dari 6 perkara ini dilakukan, bila meninggalkannya maka membayarkan dam. Kalau rukun tidaklah mencukupin membayarkan dam. Kalau rukun-rukun haji, dia harus ulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Apa saja itu? Wajib haji pertama, bermalam di Muzdalifah. Pertama, bermalam di Muzdalifah. Wajib bermalam itu sesaat. Nah, wajib tuh, walaupun cuma sebentar di Muzdalifah, Arafah, Mina. Nah, itu
wajib bermalam itu sesaat jua daripada nisful akhir daripada malam hari raya haji. Itu bermalam di Muzdalifah pada pertengahan malam. Pada pertengahan malam, malamnya hari raya haji. Jikalau lalai ia dengan tidak berhenti sekalipun, seperti menghukum berhenti di Arafah, seperti hukum berhenti di Arafah jua. Artinya di Muzdalifah ini sama artinya dia di Arafah juga begitu. Artinya dia berhenti sama. Wukuf di Arafah atau berhenti di Arafah. Walaupun cuma sekejap, walaupun cuma sesaat. Kata qil atau sebagian ulama berkata, jadi kalau ada yang menyebutkan nanti dalam kitab qil itu bahasa Arab, berarti ada ulama yang berkata. Apa kata ulama? Bahwa bermalam di Muzdalifah itu daripada rukun haji jua. Maka tidak sah haji jikalau tidak bermalam di Muzdalifah. Maka tidak sah haji jikalau tidak bermalam di Muzdalifah. Jadi ada ulama sebahagian yang mengatakan Muzdalifah itu bukan wajib haji, tapi rukun haji. Gitu. Maka jikalau ia tidak wukuf di Muzdalifah, berhenti di Muzdalifah, tidak sah. Dia sama statusnya seperti wukuf di Arafah gitu. Berhenti, tetapi dia ini bukan wajib. Rukun, kata sebagian ulama. Bertentangan pula daripada ulama yang mengatakan wajib, satu ulama yang mengatakan daripada rukun. Bertentangan sini, maka yaitu bila ditinggalkan, maka dia wajib bayar dam. Lebih baik dikerjakan, walaupun cuma sesaat. Jangan sampai tidak. Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Jadi ikhtilaf di antara ulama akan pendapat ini. Dan tidak wajib bermalam di Muzdalifah. Bagi siapa? Bagi barang siapa ada padanya uzur. Uzurnya itu apa? Takut ia akan kebinasaan barang sesuatu. Takut ia akan kebinasaan barang suatu yang dihormati pada syariat, pada syar'i. Atau ada ia masyghul, mana masyghul? Menyibukkan dirinya. Ada ia masyghul, menyibukkan dirinya akan berdapat wukuf di Arafah. Atau akan tawaf ifadah. Dan tidak wajib kata mereka sebagian lagi di Muzdalifah bagi orang yang uzur. Pendapat ini mengatakan tidak wajib bermalam di Muzdalifah bagi orang yang uzur. Seperti tadi, ada sesuatu yang dikhawatirkannya akan binasa menurut pandangan syariat. Satu. Yang kedua, atau bisa jadi karena dia sibuk ibadahnya
di Arafah, jadi tak sempat pergi ke Muzdalifah. Atau dia sedang sibuk melakukan tawaf ifadah, sibuk. Maka kata ulama ini adalah yaitu tidak masalah. Kalau dia uzur, tadi mengatakan dia adalah rukun, bagian rukun haji. Kemudian dia katakan lagi bahwasannya ada uzur ninggalin enggak masalah. Tapi pendapat mayoritas, ya, pendapat mayoritas, maka wajib haji, dia harus ke sana walaupun sesaat. Jadi pendapat yang kuat itu yang mengatakan di bawah tadi nih, yang 2 baris di bawah. Itu hanya kata kil, kecuali dia itu ada sulit untuk mendapatkan untuk bermalam ke sana, maka dia boleh ambil pendapat kata kil. Bila ada pendapat yang unggul, yang kuat, pakai pendapat yang kuat dulu. Dalam situasi dia itu tidak bisa memakai daripada pendapat yang unggul, yang rajih, maka boleh pendapat kil ini tadi. Tapi lebih baik untuk jalan hati-hati, dikerjakanlah yaitu bermalam di Muzdalifah atau wukuf di Muzdalifah. Itu yang pertama, wajib haji. Yang kedua, melontar batu kepada Jamaratul Aqabah 7 kali. Melontar jamarah, ada mengatakan jumrah, ada mengatakan jamarat. Kalau jumratun itu satu tugu, ya, satu tugu, namanya jumrah. Kalau dia 3 tugu, jamaratul. Ada namanya jamaratul ula, ada namanya jamaratul wusta, ya. Ada zamannya itu jamarat yang besar itu, kecil, sedang, besar. Nah, inilah yang utamanya, ini puncaknya di sini, yang besar ini. Makanya kita lempar batu, mengambil batunya itu di mana? Di Muzdalifah atau di Mina, tak salah ya. Itu mengutip batu kerikil, nah di situ mulai berkumpul. Bawa batu, mau satu rombongan satu batu, 7 butir, 7 kali, ya, harus mengenain, ya, tugu itu. Nanti batunya mengaji ke bawah, mengantongkan batu. Seakan dia dengan batu itu, dan ada doanya. Sudah kita ketahui, pelajari, yaitu doa-doa. Di dalam kitab Sirus Salikin itu ada juga doa saat melempar jamarat. Yang ketiga, melontar batu kepada 3 jamarat pada ayyam tasyrik. Nah, kalau tadi melemparkan batu jamarat Aqabah. Nah, sekarang masuk daripada wajib haji, melontar batu kepada 3 jamarat. Itu tadi yang disebutkan. Kapan itu? Ayyamit tasyrik. Di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu dia, ya, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Itu hari lempar batu jamarat. Maka melontar batu pada jamarah itu 7 biji batu. Nah, ya, 7 biji batu. Yang dilempar itu adalah batu itu. Melempar batu itu ada rahasianya, ada hikmahnya itu, ya. Bukan sekedar melempar sebagai secara zahir kita lempar itu, tidak. Ada ulama mengatakan bahwa melempar jamrah itu adalah melempar yaitu nafsu kita, nafsu yang jahat itu, yang hawa nafsu yang jahat dilempar jamrah. Tapi jangan salah lempar, yaitu lempar kepala orang saking banyak dilempar kepala orang. Harus sampai ke tugu itu, sampai ke tugu. Yang keempat, bermalam di Mina 3 malam
pada tiap-tiap ayam tasyrik. Berarti ngambil batu tadi di Muzdalifah. Setelah itu bermalam di melempar jumrat, kemudian dia bermalam di Mina. Kapan itu? Tiap-tiap ayam tasyrik. Tiap-tiap hari tasyrik, hari tasyrik. Atau bermalam 2 malam yang pertama. Atau bermalam pada 2 malam yang pertama. Apabila ia menghendaki kembali ke Mekah pada hari yang kedua daripada ayam tasyrik. 12 hari tasyrik. Yang kelima, ihram daripada miqat. Ini wajib haji. Ihram daripada miqat. Bagi barang siapa yang melalui dia, bagi barang siapa yang melalui dia atau keluar ia daripadanya yang menghendaki haji. Siapa yang hendak melewati, siapa yang hendak berkeluar, bila dia hendak mau daripada hajinya, maka dia itu harus ihram daripada miqat cari. Ini wajib haji. Yang keenam, tawaf wada, tawaf perpisahan. Bagi siapa? Bagi barang siapa yang menghendaki keluar daripada Mekah. Jamaah-jamaah haji itu, jamaah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, yang mana mereka itu di luar Mekah. Bila dia kembali ke tanah airnya, maka dia yaitu tawaf wada, tawaf perpisahan. Kepada musafatul qasri, jarak daripada 2 marhalah. Jarak daripada 2 marhalah. Itu udah dikatakan keluar Mekah. Udah keluar Mekah. Makanya bila seorang itu dia masih di daerah Mekah, jarak dia daripada 2 marhalah, maka dia mikotnya di situ. Tapi kalau dia sudah keluar 2 marhalah, maka dia yaitu tawaf wada, karena dia sudah melewati jarak tempat tinggalnya daripada musafah qasri, artinya 2 marhalah. Atau tempat negeri kediamannya, atau disebut dengan tempat negeri kediamannya. Dari India itu, dari Yaman itu sudah melebihi lewat 2 marhalah. Maka bila dia ingin kembali, maka tawaf wada, wajib haji. Dan demikian lagi wajib tawaf wada atas tiap-tiap orang yang menghendaki kembali daripada Mina kepada negeri tempat kediamannya. Wajib. Setelah orang wajib tawaf wada bagi orang yang haji, yang menghendaki kembali daripada Mina ke Mekah, dari Mina untuk ke Mekah, maka dia wajib tawaf wada. Jika ada ia tawaf dahulu daripada kembalinya, jika ada ia tawaf dahulu daripada kembalinya, sebelum dia kembali ke Mekah, dia tawaf dulu misalkan. Jika ada ia tawaf daripada kembalinya, daripada Mekah ke Mina sekalipun. Jadi daripada ke Mina sekalipun, maka tetap dia melakukan tawaf wada. Dan lepaslah daripadanya dam. Lepaslah daripadanya dam. Dam ini bayar dia. Ya. Kalau dia sudah melakukan tawaf wada, belum sampai dia ke Mekah itu, dia lakukan tawaf wada, belum sampai ke negerinya, maka yaitu dia lepaslah tanggungan membayarkan dam itu tadi. Kalau dia kembali lagi ke Mina ya, dari Mekah ya, kalau mengendaki dari Mina kepada negeri tempat kediamannya,
Tapi kalau dia tawaf dahulu daripada kembalinya dari Mekah ke Mina, dia mau balik lagi ke Mina, sementara dia ada di Mekah, tawaf dululah, tawaf dulu. Padahal ada amalan berikutnya ke Mina, gitu kan? Maka bila dia lakukan itu, lepaslah dia bayar dam. Ada orang yang tidak, dia lakukan Mina dulu, nanti balik lagi ke Mekah, tawaf wada, balik ke negerinya. Gitu. Maka dia tidak. Ada orang dia sekalian aja lah katanya. Pada nanti balik-balik lagi. Itu pandangan orang nggak mau pahala ya, pahala capek dia balik-balik. Tidak, kita harus ke Mina. Kita ikutin peraturannya, syariat. Kita ikutin. Setiap langkah kita di Mekah ini membuahkan fisabilillah. Itu. Ada yang berpikir gitu, ada yang berpikir kita tawaf sekarang aja, mumpung kita di Mekah, nanti baru ke Mina. Nah, itu bagi orang yang dia ingin lepas daripada tanggungan, yang penting dia sudah dahulunya dia kerjakan dulu tawaf wada. Nah, jika ia kembali ke Mekah akan tawaf wada, balik dia mau pergi ke Mekah untuk tawaf wada, dahulu daripada sampai ke negeri tempat kediamannya, sebelum sampai ke negeri tempat kediamannya, atau kembali ia daripada Musafatul Kasri karena tawaf wada, dan tidak wajib kembali yang haid atau nifas apabila ia suci daripada lepas daerah Mekah. Ternyata dia haid, ternyata dia suci gitu. Bagi orang yang hendak mau tawaf wada lagi sebelum dia berangkat ke negerinya. Dan jika ia berhenti kemudian tawaf, dan jika ia berhenti kemudian daripada tawaf wada, sekedar sembahyang 2 rakaat, berhenti dia hanya sekedar 2 rakaat itulah, dan minta doa kemudiannya, maka hendaklah ia kembali akan tawaf wada jika ada ia uzur sekalipun. Rupanya di Mekah itu cuma beberapa saat saja. Lama saatnya itu 2 rakaat solat. Setelah itu dia balik lagi untuk mengerjakan tawaf wada. Sekalipun jika ada ia uzur, maka tetap dia mengerjakan demikian. Tawaf wada. Tetapi tidak mengapa berhenti ia kemudian daripada tawaf wada. Tidak mengapa hukumnya berhenti ia sesudah daripada tawaf wada, kemudian daripada tawaf wada, karena mengerjakan perintah safar atau karena sembahyang berjamaah yang hadir. Tidak mengapa. Kalau dia mengerjakan tawaf wada bila dia dalam keadaan safar, atau dia itu hendak mengerjakan salat berjamaah yang hadir. Salat jamaah, sudah masuk waktu asar, sudah masuk waktu isya, itu namanya salat hadir. Bukan salat qada, bukan salat ini, salat ada namanya. Dan sunat bagi yang sudah tawaf wada berjalan ke hadapannya serta membelakangi Ka'batullah. Tawaf wada dan sunat bagi yang sudah tawaf wada berjalan ke hadapannya serta membelakangi Ka'batullah. Dan jangan ia berpaling kepada Ka'batullah dengan mukanya. Tatkala ia berjalan lagi, jangan ia jangan ia surut dengan belakangnya tatkala ia berjalan daripadanya. Surut mundur. Hukumnya sunat. Bila seorang sudah mengerjakan dia itu tawaf wada, tawaf perpisahan,
Ya, kalau sudah nama perpisahan kan jangan ngelihat lagi ke belakang. Udah dia terakhir dia mengelilingi Ka'bah. Sunat hukum tidak melihat lagi balik wajahnya ke belakang melihat Ka'bah. Dia tetap jalan aja. Nah, berarti kalau dia nanti melihat ke belakang ada yang tinggal lagi. Nah, berarti bukan tauf perpisahan, bukan tauf wada. Dan jangan dia yaitu mempalingkan wajahnya kepada Ka'batullah dengan wajahnya. Dan jangan dia mundur jalan, maju terus saja. Nah, hukumnya sunnah. Hukum daripada dari untuk melakukan tawaf wada ini dia harus terus. Sampai kapan? Sampai Ka'bah itu tidak terlihat lagi. Berarti kalau sudah di luar Masjidil Haram itu kan nggak nampak lagi. Nah, bolehlah paling. Tapi kalau masih juga 10 langkah, 20 langkah, masih nampak itu Ka'bah. Aduh, apa nanti bisa kembali lagi sini? Rasanya sebentar aja di sini. Waktu 10 hari sekejap aja. 1 hari perjalanan pulang balik 2 hari. Duduk kemari. Ibadah waktu habis di sini. Lihat Ka'bah cuman sebentar. Nah, makanya pandang itu Ka'bah selama di sana. Jangan pandang di bawah sana, lihat lagi. Shopping dululah. Banyak di sana, banyak godaan. Godaan banyak. Apalagi kalau banyak ngantongin uang. Rasanya mau beli ini, bawa pulang, bagi-bagi. Tapi kalau kita sudah tak bawa, jangan dibawa uang lah. Di hotel pun harus hati-hati juga. Karena bisa aja orang congkel. Makanya beli ada gemboknya tuh ya, gembok covernya, kopernya tuh. Dah. Itu amalan wajib haji yang dilakukan bagi seseorang dia hendak berpisah. Hendak dia berpisah. Sampai tidak ada kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, sama seperti orang juga hendak berpisah kan. Kalau orang berpisah tuh dia jangan nengok lagi ke belakang. Jangan lihat lagi dia ke belakang. Dah pandang jalan aja terus. Begitu juga mayit pun begitu juga. Kalau sudah berpisah jangan balik lagi. Udah diangkat keluar, rupanya mayitnya balik lagi. Apa tinggal? Ada yang tinggal lah. Ada yang belum menciumnya. Nah, kalau sudah namanya itu pelepasan yang terakhir kan? Nah, namanya udah pelepasan terakhir. Udah wada. Pelepasan wada bahasanya. Udah pelepasan yang terakhir. Hukumnya sunat. Kalau sudah pergi langsung. Nah, jangan singgah lagi. Jangan noleh lagi. Kan nggak mungkin mayit begitu lihat nengok ke belakang lagi. Aduh, tempat tinggalku, baju-bajuku, hartaku dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal. Sunatnya untuk tidak. Dan ini merupakan duka cita bagi orang yang berpisah daripada Baitullah. Nah, saat dia itu keluar daripada kota Mekah, sudah tak nampak lagi itu Ka'bah itu, sunat dia baca yaitu takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, taibuna, sajiduna, li rabbina hamiduna. Sadaqallahul azim mu'adah. Wa nasara abadah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca kalau sudah keluar kota Mekah. Nah, jadi itu amalan yang dibaca. Ada sebagian mereka dibimbing oleh mutawif dan ada juga tidak. Ada yang tidak, sendiri-sendiri. Ya, kalau mutawifnya itu alim bab-bab ini, ya, makanya bukan hanya
Dia sekedar itu saja, tetapi dia alim bab fikih. Sampai ke perpisahnya pun dia tahu apa amalan berikutnya. Maka dibacakan bareng. Ayo jamaah, kita sudah keluar daripada kota Mekah. Kita bacakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, abiduna, sajiduna li rabbina hamiduna. Sadaqallahul azim. Wa'adah wa sadaqa wa nasra abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu sunnahnya yang disebutkan oleh musannif. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali, yaitu amalan-amalan berikutnya di dalam melaksanakan daripada haji. Apa itu dia? Sunnat bermalam di Muzdalifah dan melontar batu dan segala syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna. Ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li syakhina wa li masyayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.